Angku tua bercerita, api, jeritan, dan luka di kamar kos Nganjuk. Duduklah sebentar di atas kunat. Kayu tuaku sudah sering menyaksikan manusia menangis. Tetapi hari ini, berita yang singgah kepadaku terasa lebih berat dari biasanya. Seperti bara yang jatuh perlahan, membakar hati yang renta ini. Ada sebuah kisah dari Nganjuk. Kisah yang dimulai dengan pertengkaran dan berakhir dengan nyawa yang hilang dalam kobaran api. Ini berpinjang lebar. 1. Malam yang seharusnya biasa saja. Di sebuah kamar kos di Jalan Mongin Sidi pada tanggal 25 November 2025. Malam yang tenang berubah menjadi malam yang penuh jeritan. Istri seorang anggota polisi, Aibga Iswandi namanya, bersama seorang anaknya, menjadi korban amarah manusia lain. Nak, aku sudah berdiri puluhan tahun, dan setiap kali mendengar kisah seperti ini, aku selalu bertanya dalam diam. Seberapa besar luka di hati seseorang, sampai ia rela menghapus dua napas sekaligus. Pinjang, iga, jeritan yang membelah malam. Warga sekitar awalnya hanya mendengar suara ribut. Seperti orang bertengkar, seperti ada yang memohon. Suara-suara yang tak pernah ingin kita dengar dari balik pintu manapun. Ada saksi yang mendengar teriakan. Teriakan panjang yang menggetarkan hati. Sebelum api mulai muncul dari celah jendela. Api, nak, api itu jujur. Ia tidak pernah berpura-pura kecil. Sekali menyala, ia memberitahu dunia bahwa ada yang salah. Warga masuk ke kamar kos itu, dan yang mereka temukan bukan hidup, melainkan dua perempuan yang sudah tak bernyawa, dan seorang lainnya yang kritis. Kisah itu mengalir sampai ke telingaku, hingga membuat serat kayu tuaku bergetar dalam diam. Ini, polisi bergerak, luka yang terbuka. Dalam 2 jam saja, pelakunya tertangkap. Seorang pria berinisial DS, usianya masih 30 tahun. 2 jam, nak. Begitu cepat pelaku ditemukan, tetapi luka yang ditinggalkan tidak akan sembuh dalam 2 tahun sekalipun. Motifnya, sakit hati, dendam, 2 kata yang kecil, tapi mampu mengubah manusia menjadi sesuatu yang lain. Aku pernah melihat manusia yang terluka duduk di atasku. Mereka memukul-mukul pahaku, marah pada dunia, tapi tak pernah kubayangkan bahwa luka hati bisa berubah menjadi tindakan setejam itu. Ini, pertanyaan yang masih berkeliaran. Polisi masih menyelidiki bagaimana DS bisa masuk. Bagaimana ia bisa membakar kamar kos itu. Bagaimana ia melakukan semua itu dalam waktu yang begitu singkat. Aku, bangku tua, tidak bisa memberi jawaban. Yang aku tahu, ketika manusia menyimpan dendam terlalu lama, ia berubah menjadi api yang membakar siapapun di dekatnya. Berita bilang jenazahnya sudah dimakamkan. Rumah duka menjadi tempat air mata jatuh tanpa henti, dan aku di sini. Hanya bisa bercerita tentang betapa cepatnya kebahagiaan berubah menjadi kehilangan. 5. Pesanku dari kayu yang sudah lama menyaksikan luka. Nak, aku tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Tidak bisa menghapus trauma mereka yang melihat kobaran api itu. Tidak bisa menutup kembali luka keluarga seorang polisi yang kehilangan 2 anggota keluarganya sekaligus. Tetapi aku ingin berbisik satu hal, pelan, seperti angin sore yang menyentuh kayu tuaku. Hati manusia itu rapuh. Tapi ketika luka disimpan terlalu lama, ia bisa menjadi senjata. Dan senjata tidak pernah memilih korban. Kalau suatu hari kau merasa sakit hati, duduklah di atasku. Biarkan emosimu jatuh dulu, sebelum kau jatuh ke dalamnya. Karena dendam itu ringan di awal, tapi berat di akhir. Dan seringkali, yang memikul beban paling besar adalah mereka yang tak bersalah. Ini, penutup. Begitulah kisah dari Nganjuk, nak. Kisah tentang api, teriakan, dan waktu yang berhenti bagi 2 nyawa. Semoga yang terluka perlahan pulih, dan yang pergi beristirahat dengan tenang. Aku, bangku tua,
akan tetap di sini, menjaga cerita, agar manusia tak lupa betapa mahalnya sebuah kehidupan.